Kali ini saya berada di sebuah tempat dengan pemandangan pepohonan hijau yang menyejukkan. Angin berhembus menerpa wajah, menghapus keringat bercucuran. Apalagi jernihnya air sungai menambah lengkap cerahnya hari ini. Jalan setapak dengan batu-batu sungai seakan menjadi permadani bagi para pekerja kebun. Saya pun terus menyusuri kebun dengan berbagai macam tanaman yang tertanam. Biasanya di setiap lokasi kebun dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pengolah lahan. Bapak, wah, lagi ngapain, Pak? Ngasuh, niki macul-macul niki, Mbak. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh kebun, sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Ngeduk sumur sama nyangkul-nyangkul di sawah itu masih kuat, Pak. Pun rodok mamang kabeh. Mboten patek rudo menan, Pak, nggih. Soale nggih sering sakit-sakitan niku napa nggih, mantun dawaten metro niku. Betul ngoten niku nggih dawa lek rendeng lunyu, Mbak, niku mergine. Nggih, kali beto napa kajeng napa-napa nggih kebanting ten mriki ngoten niku. Iya, Pak, kebanting. Nggih, dawa kali mekul niku, Mbak, nggih. Lunyu mergine niku, nggih. Waduh, Terus Pak. niku malih sakniki sepuh-sepuh malih mboten patek rusak. Nggih. Sing pancene nggih umure pun cekap hitungane nggih. Pak Kisan, usianya sudah menginjak 70 tahun. Salah satu pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh kebun. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun. Pada masa itu pula, Pak Kisan bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh kebun, yang dilakukan hingga kini adalah sebagai penggali sumur, jika ada yang memanggilnya. Ini udah selesai nih, Pak, yang kerjaan yang di kebun ini, Pak? Iya, ini selesai. Tunggu airnya. Wah. Air lah. Napa hitungane ngentosi jawahe lek dugi, Mbak. Lek pun rendeng ngeten iki lak subur lah, Mbak, ngeten niku lho. Tanemane subur nggih. Lek kenging toya sak bendintene niku. Pagi-pagi sekali setelah semua peralatan dipersiapkan, Pak Kisan mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju kebun cukup jauh. Apalagi Pak Kisan terbiasa dengan berjalan kaki, melewati pematang dan jalan-jalan kecil, menanjak, juga licin. Dulu hanya jalan setapak dan tak ada kendaraan yang bisa melalui daerah perkebunan.
Apalagi jalan menuju perkebunan relatif sepi. Sampainya di kebun, Pak Gisan tak menyia-nyiakan waktu. Cangkul dipanggul telah menyentuh tanah-tanah basah dan siap ditanam. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Gisan dulu bekerja sebagai buruh. Terkadang penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun dengan makanan yang sederhana. Kula Pak Gisan. Sekarang umurnya berapa? Umurnya berapa? Umure nggih ngeten swidak gangsal, Mas. Nggih. Nggih ndamel sumur, nggih tani, Mas, nggih. Ngoten. Nggih napa lek ketiga ngeten ndamel sumur, lek rendeng tani ngoten, Mas, nggih. Setiap hari tanpa kenal lelah, Pak Gisan bekerja sebagai buruh kebun. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Meski panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengisi hari-hari di lahan yang bukan miliknya, yang setiap hari menunggu sentuhan tangan Pak Gisan. Terkadang hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Gisan harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Pak Gisan tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Nggih pantun niku, Mas. Oh, nggih anu hitungane kadane tiyang buruh ngoten lho, Mas, niku nggih. Nggih mulai jam 5:30 niku, Mas. 6 pun enten kedokan niku pun macul-macul mungkin wangsule nggih kinten jam 12 niku mungkin wangsul. Lek niku sengari namungan, lek sedinten nggih sampai jam 1 Mas niku. Walaupun hanya sebagai buruh, Pak Gisan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang bapak yang mempunyai harapan besar bersama lahan pemilik kebun yang harus diolah dan dirawat setiap harinya. Oh, mboten nggih mlampah. Mlampah widal wangsul mlampah, kadang nggih lek gadah rumatan kados napa mendong ngoten niku, Mas. Niku nggih nyaking Ramban ngoten singen niku. Bapak, terus habis istirahat ini masih mau lanjut kerja lagi, Pak? Nggih, Pak, mantun niki anu bobot-bobot mantun ngoten nggih terus wangsul, Pak. Lek anu ngoten pun kesel nggih niku nggih napa istirahat ten griya ngoten niku. Tinggal bubut-bubut aja ya, Pak, ya, habis gitu pulang. Keterian nggih. Wah, ayo Pak, saya bantuin, Pak. Oh iya. Yang di mana, Pak, yang mau dibubutin, Pak? Ini, Mbak. Ayo. Saya bantuin, Pak. Masa kalah sama Bapak? Yang mana ini, Pak, yang jebut? Wah.
juga, Pak. Sudah, Pak. Udah selesai, Pak. Saya ikut ke rumah Bapak gitu. Boleh? Boleh. Wah, hore. Oke, ayo, Pak. Ayo, Pak. Di mana, Pak? Rumahnya jauh nggak? Jaya Suko. Capek, Pak. Bapak berapa lama, udah berapa tahun nyangkul di sawah? Mulai tahun pinten Mbak nggih. Hitungane tahun 2009 lek kula ngembah. Wah. Bulan niku Mbak. Jauhnya, Pak. Permisi, Ibu. Waduh, saya boleh masuk kan, Bu, ya? Ibu, nama saya Windy, Bu. Nama budaya. Ibu Daya, istrinya Bapak Pak Gisan ya? Oh ya, tadi saya ketemu bapaknya di sawah, Bu. Ya. Sambil nemenin bapaknya garap sawah, nyangkul-nyangkul, terus sama bapak diajak ke sini. Saya boleh ya, Bu, ya, main-main di sini ya, Bu, ya? Boleh. Kasih, Bu. Ya. Terus Ibu tadi lagi ngapain, Bu? Lagi masak. Lagi masak? Ya. Wah, saya boleh ikutan nggak, Bu, bantu-bantu? Boleh. Iya, Bu? Ya. Beneran? Ya. Ayo, Bu. Mana, Bu, dapurnya, Bu? Lama nggak, Bu, kayak gini nyalainnya? Kompor, apa, Bu, namanya ini? Pawon. Pawon. Waduh, Ibu sehari-hari ngapain aja, Bu, kalau Bapak lagi di sawah? Ya, ke pasar. Ngapain, Bu? Kerja. Oh, Ibu juga kerja Ya. di pasar. Kerja apa, Bu? Nganu dodol tahu. Jualan tahu. Tiap hari? Iya. Oh, sendirian apa dibantu anaknya, Bu? Sendirian. Bantu orang ponaan. Bantu ponakan jualan tahu di... Saya yang bantu ponaan. Oh, Ibu bantu ponakan jualan tahu di pasar. Wow, tahunya bikin sendiri apa tinggal jual? Enggak, beli gadan adiknya. Jadi tiap hari ke pasar ya, Bu, ya, jualan. Jam berapa sampai jam berapa Jam itu, 2. Bu? Jam 2 apa? Malam. Jam 2 malam ke pasar, Bu. Mulai jualan. Emang udah buka, Bu, pasar jam 2 malam? Sudah. Wah. Bukanya 12. Oh, bukanya jam 12. Jam 2 malam sampai jam berapa, Bu? 8. Sampai jam 8. Habis gitu pulang ya, Bu, ya. Wah, nggak tidur dong, Bu. Pak, Bapak, mau ganti baju, Pak? Mau kemana? Kajenge nyambangi yoga ten mriko namel sumur ten Klaseman niku, Mbak. Nggih. Anaknya bikin sumur, lagi Nggih. bikin sumur. Nggih, Di mana, ten Pak? Klaseman. Jauh nggak, Pak? Klaseman nggih. Nggih ora ditebe ya, Mbak, mriko nggih. Waduh, Bapak mau bantuin? Nggih, mriko nggih nyambangi to. Boleh itu. Lampak mriko. Saya ikut juga ya, Pak, ya? Oh iya. Nggih. Wah, Ibu ikut juga? Enggak. Iya, Pak. Waduh, nanti saya bantuin nyangkul-nyangkul. Ya, Pak, ya? Belum lagi melepas penat dari kebun. Pak, nanti Pak Gisan telah kembali bersiap melakukan pekerjaan lain.
Kali ini mengunjungi dan membantu salah seorang anaknya yang juga bekerja sebagai penggali sumur. Rasa kekaguman saya terhadap Pak Kisan muncul melihat semangatnya, apalagi di usia tua masih terus bekerja dengan kesabaran dan kegigihannya. Tak songo lah niku kula pun nggale sumur nggih. Nggih tani niku nggih. Nggih kali yuga niku sing damel niku nggih kula ngawiti ngoten Mas nggih mantun ngoten sing terusi kali yuga nggih kula awasi ngoten niku nggih. Ben dinten nggih kula tutaken nyambutan tahun pundi mawon ngoten. Kersane lancar ngoten lho nggih. Gimana Pak bikin sumurnya Pak? Mriki Pak. Di sini? Nggih niku. Di rumah ini yang dibangun ini? Ngriyane. Wah. Yang sebelah paritik nggih. Wah. Berapa lama Pak bikin sumur itu Pak? Paling seminggu mantun Pak mriki. Seminggu? Nggih seminggu nggih. Waduh. Nggih petong dinten niku seminggu niku nggih. Wah, ya Pak, iya Pak. Mana? Giniin terus gitu Pak, sampai dalam. Awas bagiannya muncrat. Waduh. Pak, sumur yang udah mau jadi ada nggak Pak? Niku Mbak pun dados niku juga kula sing damel niku teler niku. Saya bantuin yang di sana aja ya Pak ya. Nggak kuat Pak kok kayak gini terus. Kapan selesainya? Sebagai seorang penggali sumur, Pak Kisan tahu benar daerah mana yang cocok untuk dijadikan sumur. Biasanya membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari untuk menyelesaikan membuat sumur. Selain membutuhkan waktu lama, menggali sumur juga mempunyai resiko yang cukup besar. Rasa penasaran saya terus mengikuti langkah kaki Pak Kisan menuju tempat anaknya membuat sumur. Nggih ningali daerahe Mas. Daerahe kados ten Jaya ngoten paling nggih petong dinten mantun nggih. Nggih mantun nggih pun sebarange niku pun mantun hitungane punan nggih. Baleke kados mriki daerah Watu Gong mriki ya Grand mriki lho mriku nggih lebat niku 3 gangsal mriku nggih sampak 3 dosa gangsal nggih lek ngerjani nggih paling nggih kali minggu nggih mboten nggih napa nggih diarani nggih soro hitungane lek tiyang namel sumur nggih alangane niku nggih ngoten niku. Sik nggih pancene nggih napa sedaya niku pake dugi tiyang iki ambek lek mboten nate ngoten masana rusa ageng nggih lek mboten pake mboten saged nggih. Ngoten niku saged nggih napa pake enten nggih saged malahan kiyat ngoten. Nggih syukur-syukur tiyang anu nggih saged mawon sik nggih kathah mlajeng nggih dereng medal toya kadang-kadang pun kendel nggih. Akhirnya sampai juga di tempat yang kami tuju. Dengan cekatan, beberapa orang pekerja penggali sumur mengangkat tanah-tanah dari dalam. Waduh. Ini Pak. Oh gini-gini Superman saya Pak. Superwoman. Kuat kan? Ternyata berat juga mengangkat tanah dari dalam sumur. Apalagi ini dilakukan berulang-ulang. Tetapi saya tidak mau kalah dengan Pak Kisan. Dengan sekuat tenaga, saya terus mencoba mengangkut tanah bercampur air.
Ayo lagi. Pas. Oh, Itu loh. Lepasin itu. lepas. Nah. Oke. Nggih cukup niku damel biayani lare sekolah niku Mas nggih kali damel nedha sak bendintene niku nggih nedha sak wontene nggih mboten eco-eco saestu nggih ecoan damel sumur soalé hartane niku enten nggih diumetaken saged nggih damel tumbas niki damel ndasaken bekakasi tasih enten lek tani niku pas-pasan hitungane nggih mek ketingali ngoten nanem suwahe ketingali bagus ngoten nggih. Ngoten panen nggih glethek mawon. Mboten sepinten no hasile. Ya hitungane nggih hitungane pun sepuh pun gantos yuga. Kekuatane gantos yuga Mas nggih gantos yuga yugane niku pun kathah. Yugane niku pun 6 sing daler 3 istri 3. Putune nggih pun 6. Nggih dados cak niki pun sing kerusanane dibeto yuga dadi tiyang sepuhe nggih malih pun mboten patek rusa ngoten nggih pun wakil ten yuga nggih napa-napa niki benjing nggih napa pengasihan niki suka genten yuga kersane saged ngoten nggih niku. Bapak, Ibu, terima kasih ya saya sudah diizinkan ikut kegiatannya Bapak sama Ibu. Tadi di sawah ikut nyangkul, bersihin suket, sama tadi bantuin nyangkul. Itu ya Pak ya? Sumur ya Pak ya? Ya, hebat banget Pak, Bu. Di usia Bapak sama Ibu yang segini, tapi semangat Bapak sama Ibu itu masih gede banget gitu ya Pak ya buat mencari nafkah untuk menghidupi sehari-hari. Makasih banget Pak. Ini ada sekedar bingkisan dari pemirsa Bodhicitta Dhamma TV. Mohon diterima ya Pak ya. Nggih Pak. Ini Bu, mohon diterima Bu. Terus Mbah Nuwun. Iya Bu, nggih Bu. Semoga bermanfaat ya Pak ya, ya Bu ya. Iya Bu. Nggih karo kali sawon jenengan saged lancar nggih anune mboten enten halangan sing mboten-mboten Mbak nggih. Amin, amin Pak. Semoga lancar dan Matur nuwun nggih. semoga Bapak sama Ibu sehat terus ya Pak ya, Ibu ya. Nggih, matur nuwun kula nggih. Ya, saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Oh ya, terima kasih. Nggih, matur nuwun Mbak nggih. Ya. Ibu, Bapak pamit pulang dulu Pak. Nggih, matur nuwun Mbak nggih. Iya, iya Pak. Makasih ya Pak ya untuk hari ini. Nggih, Mbak nggih. Iya Pak. Ini adalah sebuah kisah. Sebuah kisah dari seorang tua dengan pekerjaannya sebagai buruh kebun dan penggali sumur. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar kita dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil. Harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari seorang buruh dan penggali sumur. Kisah Pak Gisan.